Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum Applikom yang kedua ini, kita akan membahas mengenai Microsoft Word dengan beberapa fitur yang akan kita terapkan. Langsung saja, untuk topik utama pada pertemuan kali ini akan saya bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama adalah mengenai introduction pada Microsoft Word, kemudian ada formatting, kemudian header and footer, dan yang terakhir adalah mengenai review dan view. Baik, langsung saja. Topik yang pertama adalah mengenai Microsoft Word bagian introduction. Untuk topik ini dapat dilihat pada halaman 4 sampai dengan 11. Baik, kita langsung saja. Baik, ini merupakan pengenalan dari Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu program dari Microsoft Office yang termasuk ke dalam kategori word processing atau pengolahan kata. Memang saat ini Microsoft Word ini sangat mendominasi pengolahan kata baik di perusahaan, di pendidikan, dan berbagai instansi pemerintah. Karena Microsoft Word ini memiliki berbagai kelebihan seperti user friendly dan sangat mudah untuk digunakan. Namun, apakah ada software lain selain Microsoft Word yang dapat digunakan? Jawabannya ada. Selain Microsoft Word, ada juga software lain yang dapat digunakan sebagai pilihan. Salah satu contohnya adalah LaTeX. Namun, penggunaannya sangat terbatas karena memang untuk menggunakan LaTeX perlu agak sedikit mengcoding begitu. Anda dapat mencari sendiri untuk kelebihan LaTeX dibandingkan Microsoft Word. Baik, langsung saja. Bagaimana sih tampilan mengenai Microsoft Word? Saya rasa kita sekalian sudah sangat familiar dengan Microsoft Word. Ini hanya sebagai review sekilas saja. Baik, saya akan terangkan. Di sini merupakan tampilan dari Microsoft Word. Yang pertama ini adalah Office button, kemudian yang di atas ini ada title bar, kemudian di sini ada menu bar, kemudian ribbon bar, kemudian ada ruler bagian samping dan ruler bagian atas. Di sini ada scroll bar. Langsung masuk saja ke bagian membuka dokumen. Kita bisa membuka dokumen di jendela Windows. Ketikkan Word saja, kemudian kita akan masuk di Microsoft Word. Pilih blank dokumen. Baik, ini merupakan tampilan dari Microsoft Word. Sudah tidak asing ya bagi kita. Hampir setiap hari kita berhadapan dengan program ini. Ini merupakan title bar, kemudian ini merupakan menu bar. Nah, untuk sekilas kita bisa lihat-lihat di sini merupakan menu. Misalnya di sini kita bisa pilih new untuk memilih blank dokumen lagi. Kemudian kita bisa men-save ke dalam komputer, misalnya. Buka dokumen, kemudian save as. Saya kira sudah paham semua ini ya. Misalnya kita ingin men-save as, simpan ke komputer, kita men-save ke dalam Microsoft Word versi sebelumnya. Kita dapat pilih di sini Save as Type. Ini versi misalnya Word 2007 sampai
Microsoft Word 97 sampai 2003. Kita bisa pilih di sini. Kita juga bisa memilih misalnya print. Di sini ada print. Kita bisa melihat dokumen kita. Di sini ini melakukan print view. Ini masih kosong. Kemudian kita bisa mengeprint dokumen kita. Misalnya di sini kita atur printernya jika sudah terkoneksi dengan printer. Kemudian print all page untuk mengeprint seluruh dokumen atau halaman. Kemudian kita bisa atur di sini juga, pilih kertasnya. Ini ada dua, only print both page. Both page ini merupakan halaman ganjil. Jika kita klik ini, maka printer hanya mencetak pada bagian halaman ganjil saja. Kalau kita pilih only print even page, ini hanya mencetak bagian genap saja. Jika kita tidak mau seperti itu, kita juga bisa mensisipkan halaman tertentu, misalnya halaman 23 sampai 25 mungkin kita bisa print di sini. Kemudian di sini ada menu ekspor, kalian bisa ekspor langsung ke PDF. Tentunya sangat berguna pada saat kalian menjalani perkuliahan. Dokumen yang biasanya diminta oleh dosen pembimbing rata-rata adalah versi PDF. Jadi kalian bisa ekspor ke dalam bentuk PDF. Ini hasil ekspor to PDF. Selain itu, menu lainnya adalah general. Di sini pilih option. Di sini ada display, general. Ini username kalian yang bisa kalian edit berdasarkan nama kalian. Kemudian proofing, pada saat kalian menuliskan dalam bahasa Inggris dan terdapat typo atau spelling mistake, kalian bisa autocorrect di dalam MS Word tersebut. Jika kalian tidak menginginkan hal tersebut terjadi, kalian bisa menonaktifkan di bagian sini. Ya, namun untuk kasus saya memerlukan koreksi, jadi saya centang. Kemudian untuk menu shift ini, kalian bisa mengedit sesuai kebutuhan. Jadi save auto recover information itu menunjukkan seberapa lama kita bisa mengrecovery atau auto save. Jadi ketika kita masukkan angka 5 menit, berarti setiap 5 menit sekali maka dokumen kita akan tersimpan secara otomatis. Misalnya ini terlalu cepat, kalian bisa edit misalnya 10 atau 15 menit begitu. Namun untuk saya pikir 5 menit sudah cukup. Baik, saya kira cukup. Ada lagi? Untuk membuka dokumen yang rusak, kalian bisa menggunakan misalnya di sini menu open, kemudian sebentar, ya pilih menu. Untuk membuka dokumen yang rusak, kalian bisa pilih menu open, kemudian
pilih komputer, browse, kemudian misalnya di sini ada dokumen, kalian bisa pilih di sini ada pilihan open repair jika kalian menginginkan. Ya. Oke, saya close.